Halo semuanya, selamat datang di podcast dari kampus, di mana podcast ini akan mengungkap cerita, ide dan gagasan dari balik dinding Universitas Bojonegoro. Podcast dari kampus. Kali ini adalah episode perdana dari podcast terbaru kita, yakni podcast dari kampus, di mana kalau teman-teman mengikuti YouTube-nya Unigoro atau di sosial medianya Unigoro, ada beberapa seri podcast-podcast terdahulu. Nah, ini ada wajah baru dari podcast ini, di mana kita akan menghadirkan sebuah obrolan yang sekali lagi penuh dengan ide, gagasan dan cerita-cerita seru di balik dinding kampus Unigoro. Saya mau tanya nih di sini, kru-kru di sini ada Nona dari Ambon nggak di sini? Ada dong. Oke, teman-teman semua, selamat datang Bu Irma. Kita kedatangan Nona dari Ambon asli. Terima kasih host terbaik kita Pak Baru. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Udah dapat asupan cinta belum hari ini? Nah, itu yang masih kuperjuangkan Bapak. Doakan ya. Iya. Teman-teman semua, penonton semua, kita doakan semoga Bu Irma karirnya melejit termasuk karir cintanya ya. Amin. Oke. Bu Irma di sini ini datang sebagai apa ya? Sebagai asesor? Sebagai apa kira-kira? Sebagai asesor, sebagai dosen atau sebagai apa ini? Seseorang yang mencari cinta sejati. Jadi teman-teman semua mungkin sudah ada yang beberapa tahu bahwa di Unigoro ini ada kelas untuk pekerja, di mana itu dinaungi oleh program RPL dan ada kelas pekerjanya. Nah, di sini kita bersama Bu Irma, kebetulan dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, beliau ya dosen, ya asesor kelas RPL. Kita akan berbicara tentang RPL di Unigoro dan kelas pekerja di Unigoro hari ini. Siap Bu Irma? Siap insyaallah. Oke, pertanyaan pertama. Kudak dikduk ya? Terus cuma tanya-tanya doang ya? Oke. Mungkin ada yang belum tahu. Oh, gitu. Mungkin ada yang belum tahu, tapi saya kira ini menarik. Di sini adalah waktu yang tepat ketika kita berbicara kepada Bu Irma yang menggawangi lah ya, membau rekso atau apa ya, menjaga RPL. Tapi mungkin ada yang belum tahu RPL itu apa sebenarnya. Itu dulu mungkin perlu dijelasin ya. Jelasin dulu perlu ini. Ya? Ini biar dipotong jadi penjelasan. Apa itu RPL? Nah, jawabannya. Apa itu RPL? Pertanyaan RPL. Jadi kalau RPL kita baca dari sebenarnya udah ada ya dari lama ya kaitannya dengan program RPL. Kalau kita lihat Permendikti nomor 41 itu udah ada bahwa program RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau. Ya, itu aja dulu, tipis aja dulu. Apa mau daging langsung? Daging langsung gitu ya. Ini langsung jeroan. Oke, jadi kalau rekognisi pembelajaran lampau ini artinya kita akan mengkonversi nilai-nilai terdahulu. Jadi proses perkuliahan ini tuh menarik karena anak SMA yang dia lulus SMA saja bisa untuk ngambil program ini teman-teman gitu. Apalagi itu ya kayak misalnya saya udah kuliah tapi saya putus di semester 2. Nah, saya juga berkesempatan ternyata untuk ambil program ini. Jadi bukan cuma anak SMA tapi juga anak-anak yang dia sudah putus kuliah di semester 2 ataupun 3 dan seterusnya. Gitu, Pak. Ada kata rekognisi itu maksudnya apa itu? Apakah misalnya saya lulus SMA terus habis itu taruhlah saya itu petani sudah 5 tahun. Itu apa hubungannya dengan kata rekognisi? Apakah pengalaman saya sebagai petani itu bisa diakui? Atau gimana? Karena saya backgroundnya adalah hukum. Jadi misal ada yang mendaftar di program RPL itu, lalu dia dengan profil pekerjaannya adalah sebagai tadi yang Bapak sampaikan dia petani, maka itu tidak bisa untuk kita konversi ke hukum gitu, karena kita lihat dari proses perjalanan pekerjaannya ini tidak kurang mumpuni untuk kita konversi atau kita rekognisi ke nilai perkuliahan atau nilai semua mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum. Jadi dia boleh asalkan dia ambil fakultas yang sesuai dengan saat ini tempat dia bekerja. Misalnya di pertanian. Agribisnis. Kebetulan kan di Unigoro juga ada agribisnis. Gitu, berarti mengakui pengalaman kita selama ini untuk bisa dikonversi. Kira-kira kalau dicocokkan dengan mata kuliah itu akan cocok dengan apa? Betul Pak, makanya kan RPL itu kan dia mengakui semua nilai. Jadi dia mengakui pendidikan formal, non formal, informal dan dari pengalaman kerja itu tadi. Jadi memang banyak sekali peluang untuk teman-teman bisa bergabung di program RPL ini Bapak. Jadi bukan cuma dia karena sudah kerja enggak, tapi pengalaman misal dia pernah ikut seminar di mana, seminar internasional, nasional dan lain sebagainya, itu dia bisa untuk sebagai bukti pendukungnya itu tadi Pak. Gitu. Lalu bedanya sama yang itu Bu, yang sama kelas pekerja itu. Bedanya apa?
perbedaannya ya berarti Iya, ya, perbedaan antara RPL. Jadi kalau perbedaan RPL sama kelas pekerja, jadi ibaratkan kayak gini. Misal nih saya masuk rumah orang tuh saya kelas pekerja. Saya masuk rumah orang dari pintu depan. Oke. Nah, kalau kelas RPL saya masuk rumah orang dari pintu tengah. Artinya kalau kelas pekerja itu dia proses perkuliahannya mulai dari semester 1 banget, Pak. Karena tadi dia masuknya pintu depan. Pintu depan. Jadi proses perkuliahannya dari semester 1 sampai semester 8. Bedanya karena RPL tadi saya masuknya dari pintu tengah, artinya proses perkuliahan itu bisa saya mulai dari semester 3 sampai 5 dan seterusnya. Gitu, Pak. Mulai 3-nya itu berarti tergantung ininya ya, pengalaman ya. Kalau pengalamannya banyak bisa mulai dari 5 atau pasti 3 atau gimana? Kalau di kami sendiri Fakultas Hukum, khususnya di Universitas Bojonegoro ya, jadi kami ada bobot nilainya. Jadi setiap fakultas tuh beda. Misalnya kalau kami di hukum tuh target nilainya adalah 75 ke atas. Kalau dia nilainya 75 ke atas, maka proses perkuliahan bisa dimulai dari semester 5. Tapi kalau di bawah itu, maka nanti ada asesmen lanjutan. Nah, asesmen lanjutan itu pun akan kami datangkan mahasiswa yang bersangkutan. Misal pada saat asesmen lanjutan itu kami lihat juga beberapa pertanyaan serta jawaban yang diberikan tidak sesuai, maka dia akan kami nyatakan untuk mulai dari semester 3 gitu. Berarti ini ya, datang, daftar, terus habis itu tidak hanya menunjukkan tapi ada asesmen dulu, terus dinilai kira-kira ini mulainya dari 3 atau dari 5. Betul. Kemudian itu perbedaan pertama, Pak. Kalau perbedaan yang satunya lagi, kalau untuk kelas pekerja ya. Jadi kalau untuk kelas pekerja itu underline-nya adalah kelas pekerja itu proses kuliahnya tetap 8 tahun. Kalau RPL cuma 2 tahun. Sorry ya Allah 8 tahun. Semester. Ya Allah sepurane loh ya. 8 tahun. Iya, siap. Anak Oke. gua. Saya udah cocok belum bilang sepurane? Sepurane. Sepurane loh ya. Nona Ambon bilang sepurane. Nona Ambon bilang sepurane loh ya. Oke. Ini yang Tar dulu, ini tadi belum selesai nih, belum habis nih. Jadi untuk perbedaannya itu selain saya masuk pintu awal sama pintu tengah, kuliahnya juga cuma 2 tahun, minimalnya 2 tahun, maksimalnya kalau masuk semester 5 ya. Itu. Terus yang untuk kelas pekerja itu tuh dari awal 8 semester ya. 8 tahun. Jadi 4 tahun. 4 tahun ya. 8 semester. 8 semester 4 tahun. Ya, gitu. Iya, Nice. gitu. Oke, gitu itu bedanya ya. Iya, betul, Bapak. Pernah ini enggak Bu, misalnya bertemu dengan orang kan di hukum juga sudah ada ininya ya, sudah ada mahasiswa RPL ya. Betul. Alasan mereka untuk ikut kelas RPL itu apa sih sebenarnya kalau Bu Irma ketemu sama teman-teman mahasiswa RPL itu? Alasannya apa mereka? Oke. Kalau alasan itu ya ada beberapa ya, karena ada beberapa di antara mereka itu kebetulan sudah DPR, sudah TNI dan lain sebagainya. Makanya saya berikan pertanyaan demikian. Jawabannya variatif sih, Pak. Ada tuh yang bilang ya saya pengen punya titel yang lebih gitu loh, maksudnya mereka pengen cari itu. Terus ada juga yang datang dari teman-teman staff yang sudah bekerja dan kita banyak datang dari pemerintahan. Terus jawabannya adalah ya untuk peningkatan nilai diri lah, maksudnya bisa promosi, jabatan segala macam kayak gitu, Pak. Rata-rata sih ya karena ingin peningkatan nilai diri ya, maksudnya arahnya lebih ke itu, Pak, kenaikan jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Dan itu penting ya di instansi itu ya. Penting banget, Pak. Bayangkan kalau kita tidak karena sorry to say ya, kan banyak tuh staff yang kalau misal kita tidak apa-apa, kita lahir dari lulusan SMA lalu kita tidak punya skill lebih, itu biasanya akan dipandang apa sih kayak gimana gitu loh. Apa ini? Sorry itu saya ya, tapi saya tidak menjatukan. Semua kita adalah pekerja. Cuman dipandang apa ini? Dipandang ya gitulah pokoknya ya. Kok kayak ini bajak laut ya, dipandang sebajak laut gitu ya. Nah itu tuh Pak. Nah artinya ketika mereka ngambil program ini, dan ini juga bagus karena program ini kan program menempuh pendidikan S1 dengan waktu yang begitu singkat loh Pak, cuma 2 tahun. Nah ini juga menambah nilai kepercayaan diri. Selain tadi saya bilang peningkatan diri, percaya diri juga Pak, karena ya mereka bukan cuma sebagai staf biasa, tapi staf yang dia punya sesuatu gitu Pak. Karena dia telah melewati proses perkuliahan itu tadi, ya kan. Jadi banyak sekali kalau mereka mau, bukan cuma kenaikan jabatan, pangkat, tapi ya itu tadi percaya diri yang luar biasa. Kalau orang sudah percaya diri, yakin dan percaya, powerful dia dalam bekerja, itu luar biasa itu. Iya, apalagi di Fakultas Hukum ini kan diajar sama Bu Irma penuh dengan masih jomblo lagi. Yang ini gini enggak Bu, ada hubungannya enggak lama masa kerja dengan dia itu masuknya hasil asesmen? Maksudnya tadi kan ada asesmennya, ada yang masuk ke semester 3, ada yang masuk di semester 5 gitu kan. Itu berhubungan dengan
kuantitas kerjanya, artinya dia sudah bekerja lama atau kualitas kerjanya. Mungkin ada orang yang bekerjanya itu 7 tahun tapi kok dari kualitas kerjanya itu ini cocoknya di semester 3 atau gimana? Ada hubungannya nggak sih itu? Atau mesti yang kerja lama mesti semester 5 atau gimana? Sebenarnya kaitannya dengan kerjanya lama atau kerjanya baru 1 tahun itu tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Kalau tadi saya bilang kita akan merekognisi dari peralihan nilainya dari tempat di mana dia bekerja ya. Nah itu tidak ngaruh kalau dia 5 tahun langsung semester 5 tidak. Karena nanti kita akan lihat lagi, cocokin lagi tadi Pak. Pekerjaannya ini sesuai tidak dengan skop yang nantinya akan dipelajari selama di Fakultas Hukum. Misal kalau dia kerjanya misal di mana di kewirausahaan atau apa ya, sebaiknya dia ambilnya di ekonomi pembangunan harusnya. Kenapa harus ambil hukum? Karena tetap sekalipun dia kerjanya sudah lebih dari 5 tahun, kalau kita konversi lagi nilainya tetap bakalan tidak cukup. Karena skop perkuliahannya pasti berbeda per semua mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum dengan ekonomi. Tapi gitu, misalnya gini sih Bu, kayak taruhlah ada seseorang harus lulus SMA terus jadi admin di kantor apa ya biasanya hukum itu ya, kantor lawyer gitu bisa ya. Bisa DPR atau misalnya kantor lawyer gitu ya. Dia kerja di kantor lawyer jadi admin misalnya, jadi admin dan udah lama sekali, taruhlah 7 tahun. Nah, tapi kerjanya admin aja, nggak pernah dipindah-pindah sama bosnya ini. Jadi pengalamannya dia itu cuma itu. Itu menurut Bu Irma kalau di asesmen itu kira-kira dia dianggap sudah tahu banyak sehingga bisa langsung di semester 5 atau tetap ya belum tentu juga. Bisa jadi kalau dia masih belum tahu banyak ya tetap di semester 3 atau gimana? Ya itu tadi Pak, memang belum tentu dia semester 5. Karena jadi gini, kalau daftar RPL itu setelah mereka melakukan pendaftaran di website Unigoro, setelah itu mereka akan diarahkan untuk menghubungi asesor. Nah, itu kita. Nah, pada saat mereka menghubungi kita itu nanti kita akan serahkan yang namanya pedoman. Nah, di dalam pedoman itu teman-teman disuruh untuk mengisi seperti ya bahasanya kayak kuesioner gitu Pak. Nah, di situ semuanya ada pertanyaan kaitannya dengan semua mata kuliah yang wajib ditempuh. Di situ. Misalnya pendekatannya dia adalah admin di kantor hukum mana gitu. Nah, nanti ada pertanyaan kaitannya dengan mata kuliah bahasa Indonesia atau hukum Islam misalnya. Apakah dia pernah tidak mengikuti kegiatan yang serupa yang arahnya lari ke keagamaan? Jadi sekalipun dia admin, tapi kalau dia pernah mengikuti seminar, webinar ataupun kegiatan internasional apapun, kegiatan sosial di masyarakat itu bisa, asalkan nanti dilampirkan dengan bukti. Buktinya itu bisa berupa sertifikat ataupun dokumen pendukung lainnya seperti foto, itu juga bisa. Foto gini boleh asalkan jangan dia ke acara masjid terus dia foto udah. Kan gak begitu. Acara hukum agama. Nah, apa hukumnya? Kayak gitu-gitu. Berarti gitu, ini Pak. Menarik buat saya pribadi menarik karena apa yang kita lakukan selama ini itu akhirnya ada nilainya. Tidak terus lantas kalau kamu mau kuliah mah kuliah dari awal, tapi yang lalu-lalu kita alami itu diakui. Gitu. Benar itu Pak. Dan akhirnya jadi satu nilai juga kan, membantu gitu loh ketika dia ingin melakukan proses yang pendidikan yang lebih lanjut lagi gitu. Dan nanti muaranya dia bisa membantu si mahasiswa ini mulai dari kepedean, bisa jadi juga kognisi yang tambah karena pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya mungkin dalam tanda kutip bolong belum didapatkan secara baik dan terstruktur itu akhirnya diberikan di kuliah. Karena kan jadi kan misal nih ada targetnya ada 10 mata kuliah yang kita masukin dalam pedoman itu. Katakanlah kalau cuma 5 yang terisi itu ngaruh untuk dia ngambil semester berapa, itu sangat berpengaruh. Makanya justru lebih banyak kegiatan, misal dia punya banyak kegiatan sosial itu malah bagus membantu dia untuk mengurangi bobot atau menambah bobot nilai itu tadi. Gitu. Selain Fakultas Hukum yang di Unigoro ini ada RPL, mungkin di sini ada yang mulai tertarik, tapi yang tadi contohnya kan masih di hukum ini. Kira-kira selain Fakultas Hukum ada fakultas dan prodi apa lagi yang di Unigoro ini membuka ini RPL bagus sih Pak, saya nyambung dikit ya. Kebetulan kemarin tuh saya live di TikTok ya. Iseng-iseng doang nih, iseng-iseng saya tulis tanya-tanya soal kuliah yang cuma 2 tahun. Saya bikin timeline-nya gitu. Masuk semua. Tapi dia tanya soal apa coba Pak? Perkuliahan kedokteran yang RPL. Wih. Ahli bekam ya. Kayak dia imaging RPL cuman kedokteran cuman RPL. Ya Allah, belajar apa itu Mbak? Tapi akhirnya dari situ tuh ada 2 orang yang daftar karena live TikTok itu. Nah, keren. Jadi gimana luar biasa. Bu Irma kalau live TikTok gimana? Ya udah saya cuma bilang doang tuh. Jadi tap layarnya.
Nggak harus gitu ya Allah. Tetap layar. Keranjang kuning. Luar biasanya karena bahas kuliah singkat ya. Orang Indonesia lebih mau sarjana lebih cepat, mau dokter lebih cepat dalam waktu 1 Oke. tahun ya Loh. kan. Saya nggak kesana kok, saya nggak kesana. Nah jadi, nah jadi pas saya bikin thumbnailnya kuliah cuma 2 tahun jadi sarjana, itu banyak dan saya mendapatkan 2 mahasiswa baru Oke. dari situ. Kemudian lanjut dengan pertanyaan tadi apa sih namanya? Apa aja? Apa aja? Prodi mana aja? Kalau prodinya itu kita ada 4 fakultas ya. Jadi ada agribisnis, fakultas Fakultas hukum, pertanian, ya. FISIP sama ekonomi pembangunan. Oke. Gitu. Jadi ada Jadi agribisnis itu ya. kemudian ini juga Pak yang membedakan. Jadi kalau teman-teman mau daftar ambil kelas RPL itu cuma ada 4 prodi yang teman-teman bisa ambil. 4 prodi yang tadi saya sebutkan. Iya. Jadi agribisnis, apa namanya, FISIP, hukum sama ekonomi pembangunan. Tapi kalau kelas pekerja itu semua prodi 9 prodi itu bisa Semua prodi bisa diambil, bisa dipilih. Oh iya, sama itu Pak, tadi saya lupa Pak. Apa? Yang membedakan lagi itu proses perkuliahannya. Jadi dia hybrid. Benar-benar Oke. hybrid semuanya. Hybrid semua. Jadi sangat membantu. Oh, jadi kita. tidak mengganggu Iya. kerjanya Itu si tadi, mahasiswa ini. Karena munculnya Permendikti tadi itu kan membantu para pekerja. Iya. Jadi pekerjaannya tidak lalai, mereka juga tetap mengikuti proses perkuliahan ini. Luar biasa loh, ini sangat bagus untuk para pekerja yang mereka sekarang udah oke, tapi kayaknya lebih bagus lagi kalau punya sarjana di belakangnya gitu. Mungkin ini ya, mungkin maksud ini kita mengandai-andai maksud dari pemerintah itu ya, kayak meningkatkan kapasitas dari manusia Iya, namanya sumber Indonesia, daya. meningkatkan SDM-nya. SDM, Jadi benar. kalau misalnya udah ada yang bekerja tapi terus kamu merasa nggak punya waktu untuk kuliah, tenang, kita Tenang, ada kita tempatnya. ada- iya, Jadi ini solusi ada sebenarnya. RPL gitu. Jadi kamu tetap bisa mengenyam pendidikan, mencukupi apa yang ingin kamu tahu, terus Benar. PD-nya naik, dapat gelar sarjana dan ya itu bisa macam-macam. Entahlah sampai tadi misalnya naik pangkat dan sebagainya. Benar. Peningkatan nilai diri itu sangat penting ternyata asli sama confidence tadi itu. Oke. Nah ini penting buat teman-teman yang di luar sana, jadi tidak hanya di Fakultas Hukum, prodi hukum saja, tapi teman-teman yang ada di backgroundnya itu pertanian, itu bisa daftar juga. Lalu yang ada di backgroundnya itu di administrasi publik, itu ada di FISIP, lalu ada di ekonomi pembangunan, dan yang terakhir tentu Di di hukum. hukum. Nah ini ada banyak sekali pilihan, jadi tidak hanya teman-teman yang pernah bekerja atau sudah berkecimpung di dunia hukum saja, tapi itu administrasi publik ada, mau ekonomi bangunan ada, mau di pertanian ada. Jadi yuk silakan teman-teman kalau merasa bahwa teman-teman ingin mengupgrade diri, memperbaiki kualitas diri, meningkatkan kemampuan dan nilai dirinya, Building bisa confidence bergabung tadi itu loh. bisa bergabung di Unigoro melalui jalur RPL. Dan yang menarik tadi itu kuliahnya itu hybrid. Hybrid. Gimana itu kuliah hybrid itu? Jadi bisa untuk misal itu dia punya alasan yang syar'i untuk tidak bisa hadir pada saat proses Anjay, perkuliahan. alasan yang syar'i untuk tidak bisa hadir. Iya, maksudnya Kalimat yang seru. Ya. kalau dia punya alasan yang syar'i tadi untuk tidak bisa hadir pada saat perkuliahan, maka difasilitasi untuk perkuliahannya dia online. Online melalui Ya Zoom, ada juga di Unigoro tuh punya ini apa namanya yang sistem belajar online itu ya. Unigoro punya itu Iya. pokoknya. Jadi Oke. banyak media yang bisa dipakai untuk proses perkuliahan. Waktu kuliahnya. Ya waktu kuliahnya tetap sama, tetap sesuai dengan jadwal. Cuman mereka biasanya RPL itu mulai dari jam 16.00. Karena kan disesuaikan dengan jam mereka pulang kerja. Yang kemarin saya lihat Bu Irma sore-sore. Betul Pak, itu saya sedang menunggu mahasiswa RPL. Makanya itu saya kelas stay. online. Ya, jadi Bu dosennya Irma tetap sore. masih stay di kampus. Jadi untuk perkuliahan dosen tetap di kampus. Misal ada mahasiswa yang datang kuliah di kampus, kita ladenin. Misal Oke. ada yang berhalangan tadi yang saya bilang dia Iya, punya alasan syar'i untuk itu tidak ya. hadir, kita ladenin juga. Jadi dua media yang kita pakai. Alasan yang syar'i. Menarik. Karena kan Akan biasanya saya gunakan. yang tadi saya bilang itu Pak RPL kan banyak yang daftar tuh polisi, Iya. tentara gitu-gitu. Jadi memang Kebalikan syar'i itu apa ya? ya sudah hukumnya wajib gitu loh, kayak dia sakit atau dia apa Iya. gitu-gitu Pak. Jadi kayak polisi, tentara itu yang mungkin ada banyak halangannya, itu punya alasan syar'i untuk tidak bisa hadir, akhirnya bisa melalui. Iya, kita fasilitasi untuk media perkuliahan online itu tadi. Jadi kalau datang ya kuliah, kalau Kuliah. ada alasan untuk tidak datang Kita nanti kasih ada media lain itu. Iya, betul. jam 16 sore. 16. Jadi jam 16 sore sampai seterusnya. Ada biasanya satu hari itu ada 2 mata kuliah. Oke, berarti itu apa namanya, spok gitulah ya. Hybrid itu maksudnya begitu. Apakah apa namanya mahasiswa itu perlu hadir sekali ke kampus atau boleh semuanya itu? Jadi kalau itu tuh
sebenarnya ya 60% sama 40%. Harusnya 60% itu kita hadir di kampus. 40-nya itu boleh untuk dialihkan ke kelas online itu tadi. Oke, jadi tapi tetap harus ke sini. Betul. Gitu. Untuk kalau ujian gitu, Bu. Kalau ujian gitu gimana? Wajib semuanya datang ke itu berarti tidak ada kampus. alasan syar'i yang boleh membuat orang tidak datang. Tidak bisa. Kecuali memang pada saat itu berhalangan sakit atau apapun itu, maka nanti mungkin diganti hari ujiannya di hari lain karena dia sakit yang bersangkutan sakit gitu. Oke, berarti itu rules ya. Rulesnya Iya. emang begitu ya. Rulesnya Kalau tetap harus kalau datang. Meskipun dia sakit ujian, diganti hari lain tapi tetap harus datang ke kampus. Iya, kalau datang ke kampus, kalau ujian ya misalnya harus datang ke kampus. Kalau ujian itu rulesnya pakai baju putih ya. Ya pakai baju putih, nggak bisa pakai baju polisi ya, mohon maaf. Baju apa lagi yang nggak boleh selain baju polisi? Baju tentara. Pokoknya pakai tetap baju putih, almetnya Unigoro. Oke, itu sesuai rules lah ya. Iya, Kalau betul kuliah sekali. bisa fleksibel, tapi kalau Ujian kita ujian tetap ya harus ada datang. prosedurnya di Univ Alasan kita. syar'i tidak datang ujian adalah hanya ketika sakit dan atau lamaran. Oh iya, boleh tambah lagi Pak. Apa? Apalagi kira-kira selain lamaran? Yang saya kira sih cuma 2 itu ya. Sakit nggak boleh nggak datang. Kalau sama lamaran kan lamaran nggak boleh diwakilin. Gitu, iya sih. Nah gitu. Tapi insya Allah saya belum kok. Mau. Oke, kita ganti topiknya hari ini. Oke. Oke. Diganti. Apa namanya? Kalau durasi kuliahnya, Bu. Maksudnya kan waktunya kan nggak panjang, akhirnya sore 16 sampai jam berapa tadi itu? Durasi kuliah satu mata kuliah itu berapa lama? Ya normal sih, sama kayak perkuliahan Satu pada SKS 50 umumnya. menit Iya, itu? tetap sama kok. Karena kan emang ini Zoom ya. Iya. Tahu Zoom sama di kelas. Jadi berarti sebenarnya tidak ada banyak yang berbeda ya. Ya kuliah ya 50 menit itu per SKS. Hanya bedanya ya proses pendidikannya lebih dipersingkat lagi gitu loh. Malah Oke, bagus oke. ini mempermudah kita, para pekerja maksudnya. Ada testimoni nggak yang dari teman-teman ini yang mahasiswa itu kalau ya benar-benar terbantu atau gimana, atau ada yang cerita-cerita ke Bu Irma lewat live TikTok itu mungkin? Banyak malah Terima mereka, kasih Mi sudah ini ya nggak tahu ya karena di konten ya kita nggak tahu ya di media sosial. Jadi jawabannya makasih ya, informasinya sangat bermanfaat sekali gitu. Akhirnya saya arahkan untuk DM saya, nanti saya bantu. Ternyata mereka DM gitu. Jadi memang kayaknya sangat membantu informasi. sangat membantu. Jadi termasuk kuliah yang memudahkan ini juga memang. Kayaknya banyak pertanyaan kita makin lama ya. Tadi itu ada dari prompter di belakang. Itu katanya 60 menit lagi. Oh gitu. Oke. Tenang aja. Ini baru Oke. sejenak ini. Oke. Tapi kira-kira soal RPL ada yang belum disampaikan lagi nggak, soal info-info yang sekiranya calon mahasiswa itu perlu tahu atau sudah tersampaikan semua ini tadi? Ada sih satu ya, ini lebih ke pesan atau harapan lah gitu untuk teman-teman para pekerja ataupun mahasiswa ataupun calon-calon RPL, mahasiswa RPL lah gitu. Karena negara sudah menyediakan memfasilitasi kita untuk mengikuti proses perkuliahan yang cukup singkat, tolong jangan jadikan kampus itu sebagai pabriknya ijazah. Maksudnya cuman datang lalu cukup melengkapi berkas, abis itu tidak kuliah. Jadi jangan sampai kita adalah orang-orang yang demikian. Tapi tolong silahkan ikuti prosesnya, karena perkuliahan teman-teman cuma 1 semester. Semester satunya kan cuma fokus skripsi gitu. Jadi sekali lagi jangan jadikan kampus sebagai pabrik ijazah. Udah itu aja. Kalau sudah lengkap dokumennya, ikuti proses perkuliahannya. Mungkin itu. Menarik sekali. Wah, mantap ini. Terima kasih hostnya. Jadi teman-teman, nih sekali lagi di Unigoro ini ada 4 prodi yang membuka RPL. Jadi ada hukum, ada administrasi publik, ada ekonomi bangunan, dan ada agribisnis. Sekali lagi pesan dari Bu Asesor kita bahwa jangan jadikan kampus sebagai pabrik ijazah, tapi ikuti prosesnya. Karena harapan dari RPL ini adalah peningkatan SDM, dan ada nilai lebih dari teman-teman semua. Itu tadi. Betul. Ini ya, ada satu kata yang sering diucap ya, building confidence. Confidence itu tadi. Equality before the law kan. Nah, itu kan. Jadi ada selalu kata yang diucap, dan ini jadi khasnya Bu Irma. Gitu, Masya Allah. Oke, jadi maksimalkan kesempatan ini dengan baik. Negara sudah memfasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dari penduduknya. Jadi silakan bergabung, dan teman-teman kalau misalnya saya pengennya tidak di situ, ya ada, yakni di kelas pekerja, dan kelas pekerja itu terbuka untuk semua prodi. Bedanya adalah kelas pekerja itu mulai dari pintu depan.
Iya. Sementara kalau RPL masuknya lewat Pintu cerobong tengah. asap. Gitu kan. Jadi langsung, jadi tidak harus lewat pintu depan tapi bisa langsung jujuk. Pintu tengah, Bahasanya kan benar. jujuk gitu ya. Oke, mantap. Terima kasih Sama-sama. Bu Irma Nona Manis Nona dari Ambon. Iya, kata Dewa Persik ada Nona Ambon di sini. Nah, oke Gitu. teman-teman semua tentu kita tidak ingin membiarkan Bu Irma pulang dengan tangan hampa karena sudah memberikan pengetahuan yang banyak pada kita semua. Saya curiga tiket umroh ya. Kita perlu memberikan sesuatu ucapan terima kasih pada Ya Bu Allah, Irma. please, Bu Irma tiket kan umroh. kita berikan Tiket umroh. kupon. Oh, Masya Allah. Kupon undian. Umroh. Ini kurban tahun depan. Mohon maaf daging saya Insya masih Allah ini Bu Irma akan dapat jatah ya segini lah. Oke. Nah ini ada merchandise. Wow. Merchandise spesial. Kok saya baru tahu ya ada ya? Dah cek di Unigoro underscore apa tadi itu? Nah itu. Masa? Ini, tahu ya? Bu Irma, silakan diterima thank dulu. you. Terima kasih ya Bu Irma sudah mau mampir di podcast dari kampus. Dari kampus ini perlu Boleh dibuka nggak? Duh, boleh. Buka nggak? Duh, Boleh buka, ya? Buka dulu dengan apa? Buka dengan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu loh. Ya Allah, saya merasa kayak kita lagi di UIN ya. Masya Allah. Itu, buka dengan Sorry. yang depan dulu, yang depan dulu. Jangan depan langsung dulu. dibuka, yang depan dulu, yang depan dulu. Yang depan dulu. Ini nah diangkat. Nah. Oke, oh kaos podcast. Oke, dibalik. Boleh Kaos dibalik. ini tidak bisa dipesan Buat. dan dijual. Nah, luar biasa. ini nice Dari dream. kampus. Oke. Wuhu. Thank you ya. Oke. Mana pas lagi ukurannya XL? Nah, terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Ini berarti dibawa pulang? Bayar enggak? Enggak. Gitu Itu ya? nah itu di situ ada kuponnya nanti digosok-gosok Bu ya. Oke teman-teman, kalau diundang di podcastnya Kampus Unigoro datang aja, ini gak gimmick kok, dikasih gratis asli. Dikasih. Thank you ya Betul, host dan teman-teman mantap, tim. Mantap. Terima kasih Bu Irma. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode selanjutnya dari podcast dari kampus. Kita akan berbicara tentang ide, gagasan dan cerita di balik dinding kampus Unigoro dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh diminum nggak? Podcast dari kampus.